Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Ustaz Jaka Tarik 165. Pagi hari ini kita akan belajar tentang ilmu guru, amal guru, marifat guru. Ilmu guru yaitu ilmu yang dimana ditransfer seorang guru mursyid atau walia mursyid bukan hanya melalui lisannya, tapi dengan ruhaninya, dengan kata-kata doa dari seorang guru mursyid, Allahumma rfar hijaba tahliyatahum liuqalibal muridin ma'ala ta'ifihim liqa'an nur min masyukirom afadallah alaina bibarakatihim. Ya Allah, bukakanlah hijab titik yang ada di hatinya. Liuqalibal muridin, aku rubah, aku balik muridin menjadi murid. Jadi murid itu dalam istilah hikam di juz awal pertama itu, murid itu adalah murid torekoh. Disebut murid, gurunya adalah mursyid. Di bawah mursyid ada murad. Jadi ada mursyid, ada murad, ada murid. Ilmu guru itu kalau dalam bahasa Arab dimudok-mudok ilaih. Ilmu guru, ilmu yang diberikan oleh syekh mursyid, walia mursyid, yaitu melalui bab talqin baiat zikir, kalimat la ilaha illallah ditanam dengan teknik tarik di bawah pusar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ilmu guru. Kalau sudah kita pakai ilmu guru, berarti kita zikir la ilaha illallah, yang bisa hanya guru. Tidak boleh mengakui bisa kita. Itu yang dimaksud ilmu guru. Kalimat la ilaha illallah dengan ismu zat. Tentu syaratnya tadi, Allahumma rfar hijaba tahliyatahum liuqalibal muridin ma'a la ta'ifihim. Ya Allah, bukakan hijab titik si murid tadi, yang menghalangi hati si murid tadi ada titik hitam, yaitu nafsu, kotoran-kotoran maknawiyah. Uqalibal muridin, aku jadikan dia murid. Aku jadikan dia murid. Ini perkataan syekh mursyid, walia mursyid. Ketika mendoakannya, aku jadikan murid dulu, ma'a lataifim, berserta latifah-latifah. Nah, ma'a lataifihim, bersamaan beserta latifah-latifahnya. Jadi latifah lataif itu jama dari latifatun, latifatani, lataif. Jadi setelah dijadiin murid, untuk menjadiin murid tadi tentu bab talqin bait zikir. Zikir jahar pun lamnya ya
itu menembus di latifah ahfa, menembus di latifah nafsi sampai ke kolab. Itu satu alif, alifnya diletakkan di latifah nafsi. Kemudian alif yang kedua ditarik ke kanan, ditembakkan ke latifah khafi, Allahnya. Dari latifah khafi turun ke bawah ke latifah ruh, haknya la ilaha, la ilaha. Tarik alifnya jadi 3 tuh, la la. Nah, ketika alif sudah merasakan 3 alif di otak benak kita, di jidat kita, turunin ke kiri, illa, masuk ke latifah siri, baru Allahnya ismu zatnya tembuskin dan masukin ke latifah kolbi dengan gerakan memukul atau dengan menendet la ilaha illallah, masuk. Tuh la ilaha illallah ilmu guru tuh. Jadi bukan di lisan. Guru itu bukan hanya nuntun di lisan, tapi teknik cara memasukkan la ilaha illallah, guru mengajarkannya. Nah itu ketika belajar sama Syekh Mursyid. Tapi tadi Allahumma rafar hijabah, ya, tahliyatahu liqalibal muridin ma'alataibul latifah. Ditanam latifah guru tuh di diri kita, ditanam latifah-latifah itu. Nah, tujuan latifah-latifah yang disebut 7 latifah di diri manusia itu ada liko an-nur min masyahinil kiram, liko an-nur. Latifah 7 latifah tadi tidak lain liko an-nur, untuk memperoleh mendapatkan cahaya min masyahinil kiram, dari guru-guru yang mulia. Siapa guru-guru yang mulia kita? Yaitu guru torekoh. Silsilah guru-guru kita torekoh Qadariyah wa Naqsabandiyah, dari Abah Guru Syekh Abdurrahman, Abah Khair, Abah Solihun, Syekh Abdul Karim Tanar Banten. Tuh liko anur min masyakirom, Syekh Abdul Karim Tanar Banten, Syekh Amatis Hambas, Syekh Samsudin, Syekh Sarafuddin, Syekh Waliyuddin, Syekh Sarafuddin, Syekh Samsudin, Syekh Samsudin, Syekh Muhammad Murad, Syekh Abdul Fatah, Syekh Usman, Syekh Abdul Rahim, Syekh Abu Bakar, Syekh Yahya, Syekh Samudin, Syekh Waliyuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Sarafuddin, Syekh Samsudin, Syekh Muhammad Arif, Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, itu masyayil kiram liqo anur min masyayil kiram, Syekh Abdul Qadir ke gurunya, ke Abu Said Mubarak Al-Mahzumi, ke gurunya Abu Hasan Al-Hikari, ke gurunya lagi ke Abu Fadil, Abu Farah At-Turtusi, ke gurunya Abu Fadli Abdul Wahid At-Tamimi, sampai ke gurunya Abu Bakar Shibli, sampai ke gurunya Syekh Junaid Al-Baghdadi, ke Syekh Syarif Sakoti, Syekh Maruf Karhi, ke Abu Hasan Ali Ridho, ke Syekh Musa Kadzim, Syekh Ja'far Shadiq, kemudian Syekh Ja'far Shadiq, kemudian Syekh Muhammad Bakir, Syekh Imam Zainal Abidin, Sayyid Husain, Sayyidina Ali, Rasulullah, Jibril Allah. Nah itu liko anur min masyayikh, guru-guru torekoh. Jadi titik latifah itu untuk menemukan cahaya. Nah, cahaya di situ adalah rahasia. Ilmu rahasia disebut laduniyah. Dari guru-guru tuh. Bukan dari jasanya, dari ruhani, dari latifah-latifah, dari kolbu para guru-guru tersebut. Nah, afadallah alaina bi barakatihi, mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahannya kepada kita dari guru-guru kita yang mulia tadi. Nah, itu ilmu guru tuh. Seperti itu prosesnya.
Kemudian ketika sudah dapat ilmu guru la ilaha illallah dengan tadi la ilaha illallah di 7 titik latifah tadi, karena ada latifahnya, ya, kita punya ilmu guru. Kemudian zikir khafi, sama zikir khafi pun ismu zat la ilaha illallah diambil ujungnya. Ujung kalimat la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allahnya itu lafzul zalalah. Lafzul Allahnya itu dipakai dengan zikir khafi, wazkur rabbaka fi nafsika, ingatlah kepada Tuhanmu di dalam hatimu, yaitu menggunakan alif alif lam ha, ismu zat. Lafaz Allah itu digunakan untuk zikir khafi. Ditembuskan ke latifah qalbi 100 kali Allah Allah Allah. Ke latifah ruhi 100 kali Allah Allah Allah, tanpa suara, tanpa suara, tanpa huruf. Ke latifah sirri 100 kali Allah Allah Allah. Ke latifah khafi Allah Allah 100 kali. Ke latifah ahfa 100 kali. Ke latifah nafsi 100 kali. Ke latifah qalb 100 kali. Disitulah ketika si murid yang sudah dibukakan latifahnya oleh sang mursyid, oleh guru mursyid tadi, berarti dia udah punya tempat letak ketika ismu zat itu ditembuskan. Nah, yang bisa menembuskan tadi adalah guru, maka dibilang amalnya amal guru, jangan amal nafsu kita. Setelah amal guru ada lagi marifat guru. Ketika si murid itu mengamalkan la ilaha illallah dan zikir Allah, kemudian dia yang tidak diakui hanya ilmunya ilmu guru, amal guru, disitulah murid robitoh mursyid. Ketika la ilaha illallah, mulut la ilaha illallah tembuskin ke latifah, ke beberapa latifah, maka otak benak si murid tadi bayangkan guru disebut robitoh mursyid. Ketika zikir khafi pun sama, yang dibayangkan guru mursyidnya. Ya, bukan Allahnya, guru mursyidnya, syekh mursyidnya. Karena dia yang fa'inahu yusulika. Karena seorang mursyid tadi yang menyampaikan kamu kepada Allah. Nah, la ilaha illallah dengan zikir khafi itu adalah alat zikir yang ditanam oleh seorang mursyid. Di latifah-latifahnya tadi ada tempat-tempatnya, ada stasiun-stasiunnya. Maka si murid tadi, sehingga ketika menzikirkan seperti itu, mendapatlah afadallah alaina bi barakatihim, mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan mereka kepada kita dengan zikir la ilaha illallah di 7 latifah, zikir khafi di 7 latifah. Maka disitulah seorang murid mendapatkan yang namanya ma'rifat guru. Ma'rifat guru itu mengenal guru, dan si murid tadi dikasih di marifat guru itu berbagai ilmu rahasia tentang ilmu laduninya, ilmu yang tiba-tiba paham ketika si murid tadi mengamalkan ilmunya gurunya, amal gurunya dikasih marifat. Marifat guru itu mengenal guru itu dikasih paham oleh guru mursyid tadi, secara rohani ditransfer paham tadi. Setelah marifat guru ada namanya adab guru. Nah, adab guru ini adalah utama. Ketika si murid mendapatkan ilmu guru, amal guru, marifat guru, maka yang terutama adab guru. Ketika kita masuk ke alam goib, masuk ke alam malakut jabarut lahut, melalui latifah tadi, itu harus pakai adab guru. Artinya apa? Ilmu yang kita punya, amal yang kita kerjakan, marifat yang kita punya adalah adabnya apa? Guru yang bisa, bukan kita, guru yang bisa. Itulah yang Abah bilang disebut rabitoh mursyid, yaitu menghubungkan ruh seorang murid kepada gurunya ketika berzikir. Nah, itu rabitoh mursyid, menghadirkan gurunya dengan cara ilmu, amal, marifat, adab. Nah, kalau si murid ada begitu gimana? Kata-kata afadallah ala nabi barakatihim, makanya ketika dia zikir dengan 7 latifah dengan jahar maupun hobi, maka disitulah si murid akan menemukan sifat-sifat yang mahmudah yang disebut zohirnya Muhammad,
batinnya Muhammad. Itu dari siapa? Bisa seperti itu dari guru. Makanya dalam ajaran toreko, para murid-murid itu kalau dia ada keinginan, iradah dirinya, dia nggak bakalan bisa. Disitulah salah satu suksesnya zikir toreko. Zikir toreko yang diajarkan oleh Syekh Mursyid, ketika si murid itu tidak ada keinginan, tidak ada kemauan ketika zikir, hanya bisa gurunya. Disitulah kesuksesan. Ingat, toreko kita dari Qadariyah Naqsabandiyah di bawah bimbingan Syekh Abdul Rahman, toreko suluk atau tabaruk menuju suluk. Ketika orang khotam itu khotam tabaruk, ketika orang suluk dia masuklah memperdalam latifah, di latifah kolbi 5.000, di latifah harus 1.000, di latifah syirik 1.000, di latifah hobi 1.000, di latifah apa 1.000, baca Allahnya itu zikir hobinya, di latifah nafsi 1.000, di latifah kolab 1.000, dan di muraqabah 3.000, muraqabah ahadiyah di kolbu 3.000, 3.000 lagi di muraqabah ma'iyah 3.000, di latifah ruh, dan di muraqabah akrobiyah itu 3.000. Jadi semuanya ada 20.000 seorang murid riyadoh mujahadah, yaitu tabaruk menuju suluk. Nah itu suluk. Ketika orang sudah masuk tarekat tabaruk menuju suluk, berarti tidak ada keinginan dia. Yang keinginan kehendak guru. Disitulah harus menghadirkan guru mursyid. Itu yang benar dalam berzikir toreko, menghadirkan asyikh al-mursyidnya itu. Mudah-mudahan ceramah singkat ini di pagi hari dari Ustadz Jaka Torik sebagai badal kaul Syekh Abdurrahman, insyaallah akan memberikan manfaat. Semangat terus buat para ikhwan dimanapun berada, jangan goyah. Ingat, orang yang punya mursyid suluk, larangan gak boleh belajar keluar kecuali hanya dari ilmunya. Kenapa demikian? Karena murid-murid suluk, syekh mursyid yang tingkatnya suluk, ruhnya itu nyantel, mudhof kepada guru mursyidnya. Ketika dia belajar di luar guru mursyidnya, berarti hanya nafsu, dan nafsu. Itulah disebab dilarang, karena murid-murid Syekh Abdul Rahman itu murid khusus, pengajiannya pun khusus, ngajinya khusus, zikirnya juga khusus, jahar, opi, syirik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.